Malam itu, angin bertiup dingin, membawa bisikan sejarah yang terlupakan. Di sebuah perpustakaan tua di pinggiran Damaskus, seorang sejarawan bernama Faris duduk di depan tumpukan manuskrip kuno. Matanya tajam menelusuri baris demi baris tulisan tangan yang telah menguning oleh waktu. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Nama yang berulang kali muncul dalam berbagai catatan lama, Al-Qaramitah. Sekte ini seharusnya telah musnah berabad-abad lalu. Tapi, kenapa ada jejak mereka dalam teks yang membahas akhir zaman? Pikirnya. Di abad ke-9 Masehi, sekte Al-Qaramitah muncul dari bayang-bayang dunia Islam. Dipimpin oleh Hamdan Qarmat, mereka menyebarkan ajaran rahasia yang menentang kekhalifahan Abbasiyah. Para pengikutnya dikenal sebagai kaum pemberontak yang haus darah, percaya bahwa mereka adalah pembawa kebenaran yang sejati. Namun, yang paling mengerikan terjadi pada tahun 930 Masehi, ketika pemimpin mereka, Abu Tahir Al-Jannabi, menyerang Makkah. Para jemaah haji disembelih di depan Ka'bah dan Hajar Aswad dicuri, dibawa ke markas mereka di Bahrain. Dunia Islam terguncang. Tapi, seiring berjalannya waktu, sekte ini menghilang, lenyap tanpa jejak. Atau begitulah yang dikira banyak orang. Faris semakin tenggelam dalam lembaran-lembaran tua. Salah satu teks yang ia temukan adalah manuskrip misterius dari abad pertengahan berisi nubuat tentang kembalinya Al-Qaramitah di akhir zaman. Ketika dunia kembali dalam kekacauan, ketika fitnah menyelimuti negeri-negeri Islam, akan muncul kembali bayangan lama dari timur. Mereka akan menamakan diri sebagai pembawa kebenaran, tetapi hakikatnya adalah kegelapan. Mereka akan mendekati Ka'bah, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menghancurkan. Tangan Faris bergetar. Apakah ini mungkin? Apakah Al-Qaramitah masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali? Di berbagai belahan dunia, muncul kelompok-kelompok radikal dengan ideologi yang mirip. Menentang sistem yang ada, mengaku memiliki kebenaran mutlak, dan menggunakan kekerasan atas nama agama. Sebuah kelompok misterius mulai mengklaim bahwa mereka adalah penerus Al-Qaramitah, bersumpah akan kembali untuk menuntaskan misi yang belum selesai. Tanda-tanda semakin jelas. Kekacauan meningkat, perselisihan makin tajam, dan suara-suara perang mulai terdengar. Faris sadar, jika nubuat ini benar, maka dunia sedang menuju babak baru yang menakutkan. Al-Qaramitah mungkin bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah kegelapan yang sedang bangkit kembali di akhir zaman. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Al-Qaramitah, Qarmatians, adalah sebuah sekte radikal dalam Islam yang muncul pada abad ke-9 Masehi. Mereka berasal dari cabang Syiah Ismailiyah dan terkenal karena ajaran serta tindakan mereka yang kontroversial, termasuk serangan terhadap Makkah dan pencurian Hajar Aswad. Jika dikaitkan dengan tokoh akhir zaman, sebagian ulama menyebut tindakan mereka sebagai bagian dari fitnah besar dalam sejarah Islam, meskipun mereka tidak secara langsung disebut dalam hadis-hadis sahih tentang akhir zaman. Selanjutnya, mari kita bahas dengan detail mengenai sekte ini. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Qaramitah. Pertama, pendiri gerakan, Hamdan Qarmat, abad ke-9 Masehi. Malam telah larut ketika seorang pemuda berjubah gelap berjalan di lorong-lorong sunyi di kota Kufah. Langkahnya mantap, matanya tajam menatap ke depan. Ia bukan orang biasa, namanya Hamdan Qarmat, seorang lelaki yang kelak akan menjadi simbol dari gerakan yang menggetarkan dunia Islam. Hamdan bukan berasal dari keluarga bangsawan atau kaum cendekiawan terkenal. Ia hanyalah seorang petani sederhana dari Persia yang menetap di Irak. Namun, di balik kesederhanaannya, ia memiliki kecerdasan dan ketajaman pemikiran yang luar biasa. Ia haus akan ilmu, mencari makna yang lebih dalam dari ajaran-ajaran Islam yang ia kenal sejak kecil. Suatu hari, di pasar Kufah yang ramai, ia bertemu dengan seorang pria misterius, Husain Al-Ahwazi, seorang utusan dari sekte Ismailiyah. Pria itu berbicara tentang ilmu yang tersembunyi, tentang sebuah kebenaran yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hamdan mendengarkan dengan penuh perhatian. Islam yang kau kenal hanyalah permukaan, Hamdan. Ada rahasia yang lebih dalam, sebuah jalan yang hanya sedikit orang bisa memahaminya. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik ajaran Islam yang umum dikenal. Hamdan akhirnya bergabung dengan gerakan Ismailiyah dan mulai mempelajari doktrin-doktrin mereka.
Berbeda dengan Islam Sunni yang mengikuti hukum-hukum syariat yang jelas, sekte ini mengajarkan ajaran esoteris bahwa ada makna-makna tersembunyi dalam agama yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertentu. Tidak butuh waktu lama bagi Hamdan untuk menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam gerakan ini. Karismanya luar biasa, pidatonya menggugah, dan orang-orang mulai berbondong-bondong mengikutinya. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran ini di Kufah, tetapi juga di daerah-daerah sekitarnya. Dengan penuh semangat, ia membentuk sebuah komunitas rahasia yang kelak dikenal sebagai Al-Qaramitah, dinamai sesuai dengan namanya sendiri. Gerakan ini berbeda dari sekte Ismailiyah lainnya, lebih agresif, lebih militan. Bagi Hamdan, Islam telah diselewengkan oleh penguasa yang hanya mencari keuntungan duniawi. Kekhalifahan Abbasiyah, menurutnya, bukanlah pemerintahan yang sah. Ia dan pengikutnya percaya bahwa hanya imam yang tersembunyi, pemimpin spiritual yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad, yang berhak memimpin umat Islam. Sebuah revolusi sedang dirancang. Di bawah kepemimpinan Hamdan, Al-Qaramitah berkembang pesat. Mereka tidak lagi hanya sekadar kelompok spiritual, tetapi berubah menjadi gerakan politik dan militer. Di berbagai wilayah, mereka mulai menghasut rakyat untuk memberontak melawan Abbasiyah. Hamdan mengajarkan kepada pengikutnya bahwa syariat Islam tidak lagi relevan. Mereka tidak perlu lagi menjalankan salat, puasa, atau zakat. Semua itu, menurutnya, hanyalah aturan kosong yang telah dipaksakan oleh penguasa yang zalim. Yang lebih penting adalah mencapai kebenaran sejati yang hanya bisa diperoleh melalui pemahaman rahasia yang dimiliki oleh kelompoknya. Doktrin ini menarik banyak orang, terutama mereka yang kecewa dengan pemerintahan Abbasiyah yang korup. Kaum petani, pekerja miskin, bahkan beberapa cendekiawan mulai bergabung. Gerakan ini tumbuh semakin kuat dan tak lama kemudian wilayah-wilayah tertentu mulai berada di bawah kendali mereka. Namun, semakin besar kekuatan mereka, semakin besar pula ancaman yang mereka hadapi. Abbasiyah tidak tinggal diam. Pemerintahan Baghdad mulai mencurigai gerakan ini dan merencanakan tindakan keras. Dan di tengah meningkatnya ketegangan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hamdan menghilang. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Hamdan Qarmat. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia dibunuh secara diam-diam oleh mata-mata Abbasiyah. Yang lain percaya bahwa ia mundur ke tempat yang terpencil untuk menyusun strategi baru. Ada pula yang berpendapat bahwa ia merasa dikhianati oleh pengikutnya sendiri yang mulai menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Namun, satu hal yang pasti, meskipun Hamdan menghilang, gerakan yang ia dirikan tidak mati. Sebaliknya, Al-Qaramitah justru semakin ganas dan brutal di bawah pemimpin-pemimpin berikutnya, seperti Abu Tahir Al-Jannabi, yang kelak akan mencatat sejarah kelam dengan menyerang Makkah dan mencuri Hajar Aswad. Hamdan mungkin telah lenyap dari panggung sejarah, tetapi warisannya tetap hidup. Sebuah warisan yang dipenuhi dengan darah, pemberontakan, dan bayangan kegelapan. Dan bagi mereka yang percaya pada tanda-tanda akhir zaman, muncul pertanyaan mengerikan. Apakah Al-Qaramitah benar-benar telah hilang? Ataukah mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali? Kedua, Abu Tahir Al-Jannabi, pemimpin Qaramitah yang terkenal. Malam itu, di atas bukit berbatu di tepi Teluk Persia, seorang pemuda berdiri menatap lautan yang gelap. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan pasir di sekelilingnya. Matanya tajam, penuh dengan ambisi dan kebencian yang membara. Nama pemuda itu adalah Abu Tahir Al-Jannabi, pemimpin paling kejam dalam sejarah Qaramitah, sekte radikal yang telah lama menjadi duri dalam daging kekhalifahan Abbasiyah. Sejak kecil, Abu Tahir tumbuh dalam lingkungan yang keras. Ia lahir di Jannabah, sekarang Iran, sekitar tahun 906 Masehi, di tengah keluarga yang telah lama terlibat dalam gerakan Qaramitah. Ayahnya, Abu Said Al-Jannabi, adalah pendiri komunitas Qaramitah di Bahrain, sebuah wilayah yang menjadi pusat kekuatan mereka. Namun, pada tahun 913 Masehi, Abu Said terbunuh oleh pengikutnya sendiri. Saat itu, Abu Tahir masih remaja, tetapi kematian ayahnya mengubahnya menjadi seseorang yang penuh dendam dan ambisi. Ia bersumpah bahwa ia akan membawa gerakan ini ke puncak kejayaannya, dan ia
melakukannya dengan cara yang paling mengerikan. Pada usia 19 tahun, Abu Tahir mengambil alih kepemimpinan Qaramitah. Ia tidak hanya ingin mempertahankan gerakan ini, tetapi juga ingin menghancurkan Abbasiyah dan membangun kekuatan baru yang berpusat di Bahrain. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Qaramitah menjadi lebih terorganisir dan lebih brutal. Mereka tidak lagi hanya sekadar kelompok pemberontak yang menyerang desa-desa kecil. Sekarang, mereka adalah pasukan perang yang mampu menaklukkan kota-kota besar. Serangan pertama mereka yang mengejutkan dunia Islam terjadi pada tahun 923 Masehi, ketika mereka mulai menyerang kafilah-kafilah haji yang menuju Makkah. Para jemaah disergap di tengah perjalanan, dibantai tanpa ampun, dan harta mereka dijarah. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad mulai menyadari bahwa Qaramitah bukan sekadar ancaman kecil, mereka adalah kekuatan yang bisa mengguncang dunia Islam. Namun, Abu Tahir belum selesai. Ia ingin lebih. Ia ingin menaklukkan kota suci Makkah itu sendiri. Tahun 930 Masehi, di bulan Haji, Abu Tahir memimpin ribuan pasukan Qaramitah menuju Makkah. Saat mereka mendekati kota suci itu, para penjaga dan penduduk bersiap untuk mempertahankannya. Tetapi tak ada yang bisa menghentikan gelombang kebrutalan yang datang. Begitu pasukan Qaramitah memasuki Makkah, mereka menyembelih ribuan jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di sekitar Ka'bah. Darah membanjiri tanah suci, dan tubuh-tubuh yang tak bernyawa berserakan di pelataran Masjidil Haram. Namun, yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Abu Tahir naik ke atas mimbar dan dengan angkuh berteriak, "Akulah Tuhan di dunia ini, di tanganku ada kehidupan dan kematian." Lalu dengan penuh kesombongan, ia memerintahkan pasukannya untuk mencabut Hajar Aswad dari tempatnya di Ka'bah. Batu suci itu, yang dipercaya sebagai batu dari surga, dicongkel dari dindingnya dan dibawa ke Bahrain sebagai simbol kekuasaan Qaramitah. Selama lebih dari 22 tahun, Hajar Aswad berada dalam genggaman mereka, menghina dunia Islam dengan setiap detiknya. Setelah penyerangan brutal ke Makkah, Abu Tahir semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia terus melancarkan serangan ke wilayah Abbasiyah, membuat para khalifah di Baghdad tidak berdaya. Namun, kebrutalan tidak bertahan selamanya. Pemerintahan Abbasiyah akhirnya mulai bangkit kembali. Dengan strategi politik yang cerdik dan aliansi dengan berbagai suku, mereka berhasil melemahkan kekuasaan Qaramitah secara perlahan. Tahun 944 Masehi, Abu Tahir jatuh sakit. Penyakit misterius menggerogoti tubuhnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lemah. Orang-orang yang dulu gemetar ketakutan di hadapannya, kini mulai meragukan kepemimpinannya. Dan akhirnya, pada tahun 944 Masehi, Abu Tahir Al-Jannabi meninggal dunia. Kematian Abu Tahir menandai awal dari kehancuran Qaramitah. Tanpa pemimpin yang kuat, mereka mulai kehilangan kendali atas wilayah mereka. Pada tahun 951 M, mereka akhirnya mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah setelah menerima tekanan dari Abbasiyah dan kekhalifahan Fatimiyah. Dan dengan itu, era kejayaan Qaramitah berakhir. Meskipun Abu Tahir telah tiada, namanya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah Islam. Sebagian menganggapnya sebagai pemberontak yang ingin menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tapi, bagi mayoritas umat Islam, ia adalah sosok yang membawa kegelapan ke tanah suci, seorang yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya menemui kehancurannya sendiri. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah Qaramitah benar-benar telah musnah? Ataukah mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali di akhir zaman? Sejarah selalu berulang. Jika tanda-tanda akhir zaman semakin dekat, mungkinkah akan muncul kelompok baru yang meniru kebrutalan Qaramitah? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ketiga, kaitan dengan akhir zaman. Langit tampak kelam ketika badai pasir menyapu tanah tandus di Timur Tengah. Suara angin menderu, seperti bisikan sejarah yang tak pernah mati. Di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi kitab-kitab kuno, seorang peneliti bernama Faris Al-Muqaddasi duduk termenung. Jemarinya menyusuri lembaran-lembaran manuskrip tua yang telah menguning oleh waktu. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Nama yang terus muncul dalam berbagai catatan, Al-Qaramitah.
Bagaimana mungkin sekte yang telah hilang berabad-abad lalu masih meninggalkan jejak dalam prediksi tentang akhir zaman, pikirnya. Lembar demi lembar ia baca, dan setiap kata yang tertulis semakin membawanya pada satu kesimpulan yang menakutkan. Al-Qaramitah mungkin bukan sekadar bagian dari masa lalu. Mereka bisa jadi adalah bayangan yang akan kembali di akhir zaman. Di abad ke-9 dan ke-10 Masehi, sekte Al-Qaramitah muncul sebagai salah satu kelompok paling kontroversial dalam sejarah Islam. Dipimpin oleh Hamdan Qarmat dan kemudian oleh Abu Thahir Al-Jannabi, mereka bukan hanya menentang kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menantang ajaran Islam itu sendiri. Mereka menolak kewajiban sholat, puasa, dan zakat, menganggap syariat Islam sebagai buatan manusia yang tidak lagi relevan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pemahaman tersembunyi yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana mereka menyerang Makkah pada tahun 930 Masehi, membantai jemaah haji, mencabut Hajar Aswad dari Ka'bah, dan membawanya ke Bahrain selama lebih dari 2 dekade. Dunia Islam gemetar menghadapi kebiadaban mereka, tapi kemudian mereka menghilang. Atau begitulah yang dikira banyak orang. Saat Faris meneliti lebih dalam, ia menemukan sebuah manuskrip langka dari abad ke-14. Di dalamnya tertulis sebuah nubuat yang mengerikan. Akan datang suatu zaman ketika orang-orang dari timur bangkit kembali dengan kepercayaan yang menyimpang. Mereka akan menamakan diri sebagai pembawa kebenaran, tetapi hakikatnya adalah kegelapan. Mereka akan mendekati Ka'bah, bukan untuk menyembah, tetapi untuk menghancurkannya. Jantung Faris berdegup kencang. Ini terdengar sangat mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh Qaramitah di masa lalu. Tapi apakah mungkin mereka akan muncul lagi? Beberapa hadis tentang akhir zaman memang menyebutkan bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa, dunia Islam akan dipenuhi dengan fitnah besar. Akan muncul kelompok-kelompok sesat yang membawa ajaran menyimpang, mengklaim bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih benar dibanding ulama dan umat Islam pada umumnya. Dan inilah yang membuat Faris bergidik. Ajaran Qaramitah sangat mirip dengan karakteristik kelompok yang disebut dalam nubuat tersebut. Mungkinkah Qaramitah adalah cerminan dari kelompok akhir zaman yang akan muncul kembali? Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan bangkitnya kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan agama, tetapi pada hakikatnya menghancurkan nilai-nilai Islam. 1. Mereka menganggap diri mereka lebih benar dari yang lain. 2. Mereka menolak aturan Islam yang telah diajarkan selama berabad-abad. 3. Mereka tidak segan membunuh sesama muslim yang berbeda paham. Apakah ini pertanda bahwa ajaran Qaramitah sedang bangkit kembali dengan wajah yang berbeda? Faris terus membaca manuskrip itu hingga ia menemukan bagian yang paling mengejutkan. Di akhir zaman akan ada pasukan dari timur yang membawa kehancuran. Mereka akan datang dengan ideologi yang mereka anggap sebagai kebenaran mutlak. Mereka akan menentang orang-orang beriman dan mencoba merebut tempat suci. Faris merasa napasnya tertahan. Hadis-hadis lain juga menyebutkan bahwa Ka'bah akan dihancurkan di akhir zaman oleh orang-orang yang datang dari timur. Apakah mungkin mereka yang disebut dalam nubuat ini adalah penerus ideologi Qaramitah? Islam mengajarkan bahwa sebelum datangnya hari kiamat, akan ada berbagai fitnah besar yang menguji umat manusia. Salah satu fitnah terbesar adalah munculnya kelompok-kelompok yang mengaku membawa kebenaran, tetapi sejatinya menghancurkan Islam dari dalam. Sebagian ulama percaya bahwa Qaramitah hanyalah salah satu dari banyak fitnah yang pernah muncul dalam sejarah Islam. Tetapi fitnah yang sama bisa muncul lagi dalam bentuk yang berbeda di akhir zaman. Ketika dunia semakin kacau, ketika muslim saling berselisih, dan ketika tempat-tempat suci terancam, akan muncul seorang pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi. Ia akan berperang melawan pasukan kegelapan, melawan kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Dan akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran akan menang. Tapi sebelum itu terjadi, dunia harus menghadapi masa-masa paling kelam dalam sejarahnya. Faris menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu ke dalam misteri yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Jika Qaramitah benar-benar akan muncul kembali,
Apakah dunia siap menghadapinya? Ataukah mereka akan kembali dalam bentuk lain, sebuah kelompok baru dengan ideologi lama yang menyamar sebagai pembawa kebenaran tetapi sejatinya membawa kehancuran? Tak ada yang tahu pasti. Tetapi satu hal yang pasti, sejarah selalu berulang dan mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengulang kesalahan yang sama. Faris menatap keluar jendela. Langit masih gelap, seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dan di kejauhan, angin malam berbisik, membawa bayangan masa lalu yang mungkin akan kembali menghantui masa depan. Apakah kita sedang menuju fitnah terbesar dalam sejarah? Ataukah ini hanya kebetulan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Al-Qaramitah bukanlah tokoh akhir zaman yang disebut secara spesifik dalam hadis-hadis sahih. Namun, tindakan mereka, terutama penghancuran Ka'bah dan pencurian Hajar Aswad, sering dianggap sebagai contoh fitnah besar dalam sejarah Islam yang mirip dengan peristiwa yang diramalkan akan terjadi di akhir zaman. Langit senja mulai memerah ketika seorang pemuda duduk termenung di beranda masjid tua. Namanya Yusuf, seorang pencari ilmu yang haus akan kebenaran. Sejak kecil, ia selalu bertanya-tanya, mengapa sejarah penuh dengan kisah-kisah pengkhianatan, pemberontakan, dan fitnah yang mengguncang umat Islam? Hari itu, ia baru saja menyelesaikan kajiannya tentang salah satu kelompok paling kontroversial dalam sejarah Islam, Al-Qaramitah, sebuah sekte yang dulu bangkit dengan semangat revolusi, tetapi berakhir dalam kehancuran dan menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Yusuf menarik napas dalam. Ia tahu, sejarah ini bukan hanya sekadar kisah masa lalu. Sejarah adalah cermin bagi masa depan. Dan pelajaran dari Al-Qaramitah sangat penting bagi kaum muslim, terutama di akhir zaman. 1. Bahaya kelompok yang mengaku paling benar. Salah satu hal yang paling mencolok dari Al-Qaramitah adalah bagaimana mereka merasa memiliki pemahaman Islam yang lebih benar daripada siapapun. Mereka menganggap bahwa aturan-aturan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad telah diselewengkan oleh para ulama dan penguasa, lalu menggantinya dengan ajaran mereka sendiri. Mereka menolak salat, puasa, dan zakat dengan dalih bahwa semua itu hanyalah formalitas yang tidak lagi relevan. Mereka menyesatkan banyak orang dengan propaganda bahwa Islam yang sesungguhnya hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjadi bagian dari sekte mereka. Dan inilah yang terus berulang dalam sejarah. Di akhir zaman, Nabi Muhammad telah memperingatkan bahwa akan muncul kelompok-kelompok yang mengaku paling benar, mengkafirkan sesama muslim, dan menyesatkan umat dengan pemahaman yang menyimpang. Akan muncul suatu kaum di akhir zaman yang muda usianya dan dangkal pemahamannya. Mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka, tidak dipahami dengan benar. Mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslim harus waspada. Jangan mudah terpengaruh oleh kelompok yang mengaku paling benar, tetapi sebenarnya sedang menghancurkan Islam dari dalam. 2. Fitnah yang mengancam persatuan umat. Ketika Al-Qaramitah muncul, dunia Islam saat itu sedang dalam kondisi yang lemah. Kekhalifahan Abbasiyah menghadapi banyak pemberontakan, perpecahan, dan pengkhianatan dari dalam. Dan disinilah Al-Qaramitah mengambil kesempatan. Dengan propaganda yang licik, mereka menyebarkan kebencian terhadap pemimpin muslim yang sah, menciptakan keraguan di hati masyarakat, dan akhirnya membelah umat menjadi berbagai kelompok yang saling bermusuhan. Mereka tidak peduli dengan kesatuan Islam. Yang mereka inginkan hanyalah kekuasaan. Di akhir zaman, situasi ini bisa terulang kembali. Fitnah akan datang dalam berbagai bentuk, baik melalui politik, ideologi, maupun teknologi. Jika kaum muslim tidak bersatu, maka musuh-musuh Islam akan dengan mudah menggunakan perpecahan ini untuk melemahkan umat. Rasulullah telah memperingatkan, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di Jazirah Arab, tetapi ia masih berharap untuk menimbulkan perpecahan di antara kalian. Hadits riwayat Muslim. Maka, pelajaran dari Al-Qaramitah sangat jelas. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan Islam dari dalam. 3. Hati-hati terhadap pemimpin yang menyesatkan. Salah satu faktor utama yang membuat Al-Qaramitah begitu kuat adalah kepemimpinan yang cerdas, tetapi jahat. Abu Tahir Al-Jannabi, misalnya, adalah seorang orator ulung yang mampu membakar semangat pengikutnya.
Ia membangun citra bahwa ia adalah pemimpin yang membela rakyat kecil, melawan kezaliman, dan membawa ajaran baru yang lebih murni. Tetapi pada akhirnya ia hanya membawa kehancuran. Ia menyerang Makkah, membantai ribuan muslim, dan mencuri Hajar Aswad, batu suci yang menjadi simbol persatuan umat Islam. Ia mengaku sebagai pembebas, tetapi sejatinya adalah seorang tiran yang haus darah. Di akhir zaman akan muncul banyak pemimpin seperti Abu Thahir yang berbicara dengan manis tetapi sejatinya adalah penipu yang menyesatkan umat. Rasulullah memperingatkan, akan datang di akhir zaman orang-orang yang menipu umat dengan agamanya. Mereka memakai pakaian dari kulit domba, berpura-pura zuhud, tetapi hati mereka seperti serigala. Perkataan mereka lebih manis dari madu, tetapi hati mereka adalah hati setan. Hadits riwayat Tirmidzi. Kaum muslim harus berhati-hati. Jangan mudah terpengaruh oleh pemimpin yang hanya pandai bicara, tetapi sejatinya membawa kehancuran bagi Islam. Keempat, hancurnya kelompok yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qaramitah pernah berjaya. Mereka memiliki wilayah sendiri, pasukan yang kuat, dan bahkan mampu menantang kekhalifahan Abbasiyah. Tetapi pada akhirnya mereka musnah. Ketika kekuatan mereka melemah, mereka ditinggalkan oleh pengikutnya sendiri. Kekhalifahan Abbasiyah bangkit kembali dan menekan gerakan mereka hingga akhirnya lenyap dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kelompok yang menentangnya terus berkuasa. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kelompok yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam pasti akan hancur sendiri. Di akhir zaman akan muncul banyak fitnah dan ujian, tetapi kebenaran akan tetap menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mereka hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut, ucapan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam hanya perlu tetap teguh dalam iman, tidak mudah tergoda oleh kelompok yang menyesatkan, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah yang murni. Malam semakin larut. Yusuf menutup kitabnya dengan tangan bergetar. Ia sadar, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Al-Qaramitah hanyalah satu dari sekian banyak fitnah yang pernah menguji umat Islam. Dan jika tanda-tanda akhir zaman semakin dekat, mungkin akan ada kelompok lain yang lahir dengan wajah baru, tetapi membawa ideologi yang sama, menyimpang, menyesatkan, dan merusak persatuan Islam. Namun, Yusuf tidak takut. Ia tahu bahwa umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah tersesat. Ia menatap langit malam, mengingat sabda Rasulullah. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan Sunnah Rasulnya. Hadits riwayat Malik. Maka inilah pelajaran bagi kaum muslim di akhir zaman. Jangan terpecah, waspadai pemimpin yang menyesatkan, dan tetaplah berpegang pada Islam yang murni. Sejarah selalu berulang, tapi bagi mereka yang belajar darinya, mereka tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama.